Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Senang lagi boleh jumpa dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu lewat ringkasan pelajaran Sekolah Sabat. Diberkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran Sekolah Sabat kita pada pekan ini berjudul Hidup Bijaksana. Dan firman Tuhan terdapat di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Apa yang dimasukkan dengan bijaksana? Bijaksana pengertiannya adalah berbuat untuk diri sendiri maupun kepada orang lain dengan menggunakan akal budi atau sikap yang bertindak sesuai dengan akal sehat, Nah, mari kita menjadi orang yang bertindak dengan akal sehat atau akal budi atau hidup bijaksana berdasarkan nasihat daripada Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Nah, di sini ayat-ayat memberikan penjelasan. Mari kita lihat dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2, di situ diingatkan bahwa marilah kita menjadi penurut Allah dan juga hidup di dalam kasih Tuhan. Ayat 3, jauhilah katanya yang namanya percabulan dan serakah. Kemudian ayatnya yang keempat, gunakanlah perkataan-perkataan yang bersyukur, jauhilah perkataan-perkataan kotor, tetapi biarlah kita selalu mengucap syukur. Dan kemudian ayatnya yang kelima, jauhilah yang namanya persundalan, yang namanya serakah, dan juga menjadi penyembah berhala. Kemudian kalau kita lihat di ayatnya yang ke-6, ada nasihat di situ, jangan kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Kata-kata yang tidak berguna. Kata-kata yang hampa yaitu orang percaya mungkin tertipu oleh bahasa yang tegas untuk berpikir bahwa dosa seksual itu bukanlah dosa yang tabu atau bahkan mungkin terseret ke dalam dosa-dosa semacam itu. Biarlah katanya, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 7 sampai ayat 10, jangan berkawan dengan mereka, dengan orang-orang yang memberikan pengaruh yang tidak baik. Ayat 8, kita lihat, hiduplah seperti anak-anak terang. Ayatnya yang ke-10, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang kosong, yang hampa, yang tidak ada gunanya, atau menganggap pelanggaran ataupun dosa itu adalah hal yang biasa. Kalau kita baca di ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, di situ Paulus berulang kali menawarkan dua nasihat, keduanya saling bergantian, yaitu pertama, menjalani gaya hidup yang memuliakan Allah sebagai anak-anak terang, dan kedua, jangan menjalani gaya hidup yang tidak bermoral secara seksual, karena itu katanya menentang Allah. Kita boleh baca itu di ayatnya yang ke-11. Kemudian ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, Paulus berani menyatakan bahwa orang percaya harus menunjukkan buah terang. Dan ayat ini katakan, saudara dengar, ayat 13 dan 14. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu katanya, dari tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya, marilah kita mengalami transformasi, perubahan dari kegelapan, kemudian mengarah dan menuju kepada terang. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang arif. Di dalam Efesus 5 ayat 15, ayat 17, usahakan supaya kamu mengerti akan kehendak Tuhan. Ya, kita menggunakan katanya waktu sebaik-baiknya di ayat 16 supaya kita mengerti juga apa itu kehendak Tuhan. Ini harus diperhatikan. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kenapa kita harus menggunakan waktu saat ini dengan sebaik-baiknya? Karena hari-hari ini jahat. Itulah sebabnya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi bijaksana. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Nasihat Paulus, biarlah kamu hidup penuh dengan roh. Penuh dengan roh. Roh apa di sini, saudara-saudara? Nah, Roh Kudus. Karena orang yang hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan memupuk yang namanya persatuan. Di dalam hidupnya, ayat 19, ya, untuk beribadah, karena dalam bernyanyi anggota gereja, dalam arti berkata-katalah seorang kepada yang lain. Ayat 19, hendaklah dia memberikan pujian. Pujian ini kepada siapa?
pujian kepada diri sendiri? Oh tidak, tetapi memberikan pujian hanya kepada Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-20 kita lihat di sini, tetaplah kita mengucap syukur dan hidup dalam kerendahan hati. Kesimpulannya, saudara-saudara adalah orang Kristen yang bijaksana akan lari dari hikmat dunia. Karena hikmat dunia diekspresikan dalam pesta pora yang bejat, pesta pora seksual yang bejat, kesombongan egosentris, dan minum anggur, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sebaliknya, orang Kristen yang bijaksana yang menggunakan akal budinya akan terbangun dari tidurnya di dunia. Dia akan diterangi katanya oleh Injil Kristus, akan diberdayakan oleh Roh Kudus, dan meraih momen keselamatan, dan tetap senantiasa akan menyembah Allah. Semoga kita akan mengisi hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan Tuhan, untuk hidup dalam kebijaksanaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali.